Praktikum 1. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik merupakan sebuah proses dari seorang ahli medis memeriksa tubuh pasien untuk menemukan tanda klinis penyakit. A. Tujuan pemeriksaan fisik. Praktikan diharapkan mampu menentukan anatomi fisiologi tubuh manusia pada kondisi sehat. B. Peralatan pemeriksaan fisik. 1. Tempat tidur. 2. Senter. 3. Stetoskop. 4. Manekin. C. Prosedur pemeriksaan. Atur posisi pasien senyaman mungkin. Penilaian yang dilakukan secara sistematis melalui keadaan status gizi, warna kulit, tekstur kulit. Pemeriksaan fisik kepala, mata, hidung, mulut, leher, dan telinga. D. Hasil. Nama pasien Nyonya Devi, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, berat badan 56 kg, tinggi badan 164 cm. Hasil pemeriksaan. A. Kepala. Pada bagian kepala terdapat infeksi jamur atau Tinea capitis yang disebabkan oleh jamur pada kulit kepala. Tinea capitis berupa luka permanen di kulit kepala. B. Mata. Pada bagian mata sebelah kanan mengalami iritasi, warnanya merah dan mengeluarkan air. C. Hidung. Pada bagian hidung mengalami infeksi atau resing, disebut jerawat pada bagian hidung sebelah kiri, warnanya merah dan di ujungnya berwarna putih. Di bagian dalam hidung sebelah kanan terdapat benjolan berwarna merah yang berukuran cukup besar dan hampir menutupi lubang hidung. D. Mulut. Pada bagian dalam mulut mengalami stomatitis, kemampuan menggigit, mengunyah, dan pada bagian bibir lesi, lembab dan tidak ada pengelupasan ataupun pembengkakan. E. Leher. Terdapat kelenjar tiroid yang terletak di leher dan berfungsi untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. F. Telinga. Terjadi radang di luar telinga adalah kondisi di mana saluran telinga yang berada di depan gendang telinga mengalami infeksi atau peradangan. Praktikum 2. Pemeriksaan tanda-tanda alat vital. Pemeriksaan tanda alat vital adalah pengukuran fungsi tubuh yang paling mendasar. 4 tanda alat vital utama yang dipantau secara rutin oleh profesional medis dan penyedia layanan kesehatan, meliputi suhu tubuh, denyut nadi, lanjutan pernapasan, dan tekanan darah. Tujuan, mahasiswa mampu menilai sistem kardiovaskular mahasiswa. Kedua, mahasiswa mampu untuk menilai keseimbangan suhu tubuh untuk membantu menentukan diagnosis diri. 3. Mahasiswa mampu menilai frekuensi pernapasan irama, kedalaman dan tipe atau pola pernapasan. Keempat, untuk mengetahui sistem fungsi pernapasan yang terdiri dari mempertahankan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru dan mengatur keseimbangan asam basa. 5. Mahasiswa mampu untuk menilai sistem kardiovaskuler. 6. Mahasiswa mampu untuk menilai status gizi. Alat dan bahan. Alat 1. Termometer. 2. Tensimeter. 3. Stetoskop. 4. Timbangan berat badan. 5. Stopwatch. 6. Buku catatan suhu. 7. Kasa tisu. 8. Gelas larutan sabun. 9. Pengukur tinggi badan. 10. Bengkok. Bahan. 1. Larutan klorin. 2. Air larutan sabun. 3. Pasien. 4. Gelas larutan sabun. 5. Gelas larutan klorin 0,5%. 6. Gelas air bersih. 7. Baskom larutan klorin 0,5%. Cara kerja tekanan darah. Siapkan alat dan bahan. Atur posisi pasien senyaman mungkin. Buka lengan baju atau gulungan ke atas. Pasang manset, letakkan kurang lebih 2,5 cm di atas anterim. 5. Letakkan manometer sejajar dengan mata pemeriksa. 6. Gunakan stetoskop pada tatapan siku. 7. Tutup katup dengan mengunci sampai rapat, lalu pompa arus manometer sampai 30 mm Hg di atas tekanan.
8. Buka katup secara perlahan, kemudian perhatikan sucika ke atas yang terakhir. 9. Buka manset dan beritahukan hasilnya. 10. Bereskan alat tensi, lalu cuci tangan dengan bersih. Pemeriksaan suhu tubuh. 1. Cuci tangan. 2. Arahkan prosedur ke pasien. 3. Bersihkan aksila dengan tisu. 4. Tuntunkan suhu termometer di bawah 35,4. 5. Letakkan telapak tangan pada daerah aksila. 6. Ambil termometer setelah 3-10 menit. 7. Catat hasil, kemudian bersihkan termometer. 8. Cuci dengan sabun bersih. C. Menghitung pernapasan. Menghitung pernapasan dengan melihat turun naik dada sambil memegang pergelangan tangan pasien. Kedua, perhitungan pernapasan dilakukan dalam 1 menit dan hasilnya dicatat. 3. Bila ada kelainan, segera dilaporkan kepada penanggung jawab ruangan, dokter ruangan, penanggung jawab pasien. 4. Mencuci tangan dengan teknik 6 langkah. Catat pada lembar catatan keperawatan atau hasil. Menghitung nadi. 1. Putar pergelangan tangan sehingga telapak tangan menghadap ke atas. 2. Tempatkan jari telunjuk dan jari tengah di pergelangan tangan bagian dalam yang melewati pembuluh darah arteri. Tekan bagian tersebut sampai merasakan denyut nadi. 3. Jika pengukuran dilakukan di siku bagian dalam atau leher, tempatkan kedua jari dan tekan sampai menemukan denyut nadi. 4. Hitung denyut nadi dalam 60 detik atau kamu bisa menghitung denyut nadi selama 15 detik dan dikalikan 4 kali agar mendapatkan hasil denyut nadi per menit. Kamu bisa mengulang pengukuran denyut nadi jika belum yakin dengan hasilnya. Menghitung berat badan. 1. Siapkan timbangan badan. 2. Jelaskan tindakan yang dilakukan. 3. Atur rasio timbangan dengan angka 0. 4. Bantu pasien untuk naik ke timbangan. 5. Lihat hasil timbangan dan cara hasilnya. Mengukur tinggi badan. 1. Jelaskan tindakan yang akan dilakukan. 2. Bantu pasien untuk berdiri tegak, badan menempel ke dinding dan pandangan ke depan atau lurus. 3. Ukur tinggi badan dengan menarik mengukur hingga tepat menempel di ubun-ubun. 4. Catat hasilnya. Praktikum 3. Pemeriksaan hemoglobin metode Sahli. Hemoglobin adalah pigmen pembawa oksigen dan protein utama dalam sel darah merah. Hemoglobin membentuk ikatan reversibel yang tidak stabil dengan oksigen. A. Tujuan pemeriksaan hemoglobin metode Sahli. Mahasiswa mampu untuk mendeteksi adanya anemia. B. Alat dan bahan pemeriksaan hemoglobin metode Sahli. 1. HB Sahli. 2. Pipet Sahli. 3. Pengaduk. 4. Pipet regen. 5. Bengkok. 6. Sarung tangan. 7. Kapas kering. 8. kapas DTT. 9. Larutan HCl 0,1 N. Dan 10. Aquades. C. Pemeriksaan hemoglobin. Menjelaskan pemeriksaan yang akan dilakukan. Pemeriksa mencuci tangan dan mengeringkannya dengan handuk. Menganjurkan klien untuk duduk tegak di kursi. Menjelaskan pada klien bahwa akan diambil sedikit darah dari ujung jari. Istilah tabung hemometer dengan HCl 0,1% sampai angka 2. Membebaskan daerah yang akan ditusuk jarum dengan kapas alkohol. Tusuk ujung jari dengan jarum yang steril. Bersihkan darah yang pertama kali keluar dengan kapas kering. Tekan jari supaya darah lebih banyak keluar. Gunakan pipet untuk menghisap darah sampai darah mencapai garis biru pada tabung atau 20 mm. Masukkan darah ke dalam tabung Sahli sampai semua darah keluar dari pipet. Aduk HCl dengan darah sampai benar-benar tercampur. Masukkan Aquades tetes demi tetes ke dalam tabung Sahli. Diaduk kembali setelah ditetesi sampai warnanya dengan warna standar. Lihat ujung paling atas dan baca angka di ujung tersebut. Jelaskan hasil pemeriksaan pada klien. Bereskan alat-alat dan pemeriksa mencuci tangan. Praktikum 5. Pemeriksaan visus mata. Visus adalah ketajaman mata.
Tujuan pemeriksaan visus. Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan terhadap visus mata. Alat dan bahan Autotype Snellen. Cara kerja. Yang pertama, penderita dan pemeriksa berhadapan. Penderita duduk pada jarak 6 meter dari Autotype Snellen, mata yang satunya ditutup. Kemudian, penderita dipersilakan untuk membaca huruf atau gambar yang terdapat pada Autotype Snellen dari yang paling besar sampai pada huruf atau gambar yang dapat terlihat oleh mata normal. Apabila penderita tidak dapat melihat gambar yang terdapat pada Autotype Snellen, maka kita dapat mempergunakan jari kita. Penderita diminta untuk menghitung jari pemeriksa pada jarak 1 meter, 2 meter, sampai 6 meter. Dalam hal demikian, maka visus dari penderita dinyatakan dalam per 60. Apabila penderita tidak dapat menghitung jari, maka dipergunakan lambaian tangan pemeriksa pada jarak 1 sampai 6 meter. Dalam hal ini, maka visus penderita dinyatakan dalam per 300. Apabila lambaian tangan tidak terlihat, maka kita periksa visusnya dengan cahaya. Untuk ini, maka visus dinyatakan dalam per tak terhingga. Kemudian hasil. Demikianlah hasilnya, bisa dilihat sendiri. Pemeriksaan buta warna. Buta warna ialah kurangnya kemampuan untuk membedakan warna-warna tertentu. Tujuan, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan buta warna. Alat hembah, Autotype Snellen isi huruf. Cara kerja. 1. Subjek duduk dan diletakkannya terdapat buku isi hara dengan jarak 1 meter. 2. Pasien membaca angka atau garis yang terdapat pada buku isi hara. 3. Setiap jawaban diberikan dalam waktu tidak lebih dari 3 detik. 4. Hasil jawaban pasien dikonfirmasi dengan jawaban yang bersedia untuk menentukan diagnosa. Pembahasan. Pada praktikum kali ini yang berjudul pemeriksaan buta warna, salah satu metode yang digunakan untuk mata pemeriksaan buta warna pada mata dengan menggunakan metode isi hara buku. Buta warna dibagi menjadi 2 kategori, yaitu buta warna total dan buta warna parsial. Buta warna total adalah buta warna yang tidak bisa mengenali warna cyanida tertentu. Buta warna parsial adalah buta warna penyaringan yang mengalami kekurangan pigmentasi sehingga tidak bisa melihat warna tersebut. Gejala buta warna. Penyintas buta warna mungkin hanya bisa melihat beberapa gradasi warna, sementara sebagian orang dapat melihat ratusan warna. Pengobatan buta warna. Lakukan pemeriksaan sejak dini untuk mengetahui buta warna agar bisa memberikan penanganan dan perawatan yang tepat. Pada hasil praktikum pemeriksaan buta warna kali ini, pasien bernama Melinda berusia 7 tahun. Hasil pemeriksaan normal dengan membaca buku isi hara dengan benar, tetapi ada salah satu yang salah. Dan pasien bernama Tuan Ahmad berusia 18 tahun. Hasil pemeriksaan normal dengan membaca buku isi hara dengan benar. Praktikum 6. Tes kehamilan. Tujuan, mahasiswa mampu menentukan adanya hormon human chorionic gonadotropin atau HCG di dalam urin untuk tes kehamilan dengan memakai teknik imunologik. Alat dan bahan. 1. Urin wanita hamil. 2. 1 set growth index HCG. 3. pipet tetes urin. Dan 4. lampu neon. Cara kerja. Letakkan semua reagensia di dalam satu kamar. 2. Kocok baik-baik antigennya beberapa detik. 3. Teteskan dengan pipet tetes setetes urin yang tersedia di atas lempeng objek. Pipet jangan sampai menyentuh objek. 4. Teteskan setetes serum anti-HCG pada tetesan urin. 5. Campur dan aduklah dengan lidi sampai rata serum anti-HCG dan urin lebih kurang 10 adukan dan dikerjakan selama 10 detik. 6. Kocok pelan-pelan tabung antigen, teteskan 1 tetes pada campuran pada nomor 5. Pipet jangan menyentuh campuran. 7. Campuran ditunggu kurang lebih 2 menit. Dan ke-8, amati campuran apakah terjadi aglutinasi apa tidak. Jika terjadi aglutinasi, maka urin tidak mengandung HCG. Jika tidak terjadi aglutinasi, maka urin mengandung HCG atau tes kehamilan positif. Pembahasan. Kehamilan adalah proses 9 bulan atau lebih di mana seseorang perempuan membawa embrio dan janin yang sedang berkembang di dalam rahimnya.
Cara mengetahui kehamilan: tes urun menggunakan tes pack, menggunakan pasta gigi, menggunakan garam, menggunakan hewan yaitu katak, tikus, dan kelinci. Praktikum 7. Pemeriksaan golongan darah. Golongan darah merupakan sistem pengelompokan darah yang didasarkan pada jenis antigen yang dimilikinya. Antigen tersebut dapat berupa karbohidrat dan protein. A. Tujuan: mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan golongan darah. Alat dan bahan 1. Kaca objek 2. Darah 3. Reagen anti-akomobil dan motif